Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di channel Liza Zelayeta. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum. Oke, jadi sekarang pembahasannya karena setiap saya buka sosial media gitu ya, entah Facebook, Instagram, YouTube. Nah, yang muncul adalah sesuatu yang sangat sensitif ya bagi para jomblo atau para single di luar sana, termasuk saya gitu, karena yang dilihat adalah postingan pernikahan, kemudian video tentang pernikahan atau hal-hal yang membuat baper dan lain sebagainya. Nah, tentunya hal ini mungkin ya sedikit mengganggu juga, tapi lebih menambah semangat juga gitu untuk tetap berada pada jalurnya, tetap berjuang gitu dalam kesendirian. Gimana caranya agar kita tuh tetap bisa produktif dengan kesendirian kita, kemudian kita tetap berada pada koridor ketaatan. Nah, setiap kita kan pasti pernah merasakan yang namanya suka atau jatuh cinta gitu. Kita sebutnya kayaknya aku jatuh cinta deh gitu. Kita pasti pernah merasakan perasaan demikian gitu ya, berdebar atau detak jantung lebih cepat gitu ketika bertemu seseorang yang mungkin kita kagumi, mungkin kita suka, atau mungkin udah pada tahap cinta gitu. Kita nggak tahu perasaan itu akan bisa seperti apa. Nah, tapi kita harus bisa bedakan mana cinta dan mana nafsu gitu. Nah, cinta itu kan adalah fitrah gitu. Fitrah kita sebagai manusia, kita menyukai lawan jenis gitu ya, dan jangan sampai menyukai sesama jenis gitu, nauzubillah. Kita harus berada pada fitrah kita gitu. Ketika kita wanita, maka kita akan menyukai atau memiliki kecenderungan terhadap laki-laki gitu. Sebaliknya demikian. Ketika kita sudah suka atau memiliki ketertarikan dengan laki-laki gitu ya, dengan lawan jenis kita misalnya, apa sih yang bisa kita lakukan gitu. Kemudian kita harus bisa membedakan antara cinta dan nafsu gitu, karena keduanya sangat berbeda. Kita diberikan rasa cinta, tapi kita juga diberikan nafsu gitu. Tentunya ketika kita melakukan sesuatu atas dasar pemikiran atau akal kita, maka kita tidak akan menuruti nafsu kita. Nah, ujung dari rasa cinta dan nafsu ini juga berbeda. Ketika kita cinta dengan seseorang, maka ujungnya adalah sesuatu yang membawa kita pada ketaatan, yaitu suatu jalan pernikahan yang memang sudah Allah tetapkan ini jalannya gitu. Kalau misalnya lewat nafsu, maka kita akan senantiasa melakukan sesuatu yang berujung dengan kemaksiatan. Misalnya dengan pacaran, yang ujungnya adalah suatu perzinahan gitu. Dan memang kita akan dihadapkan pada pilihan-pilihan yang akan sangat sulit gitu ketika kita suka dengan seseorang tapi kita belum siap. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya seharusnya kita melakukan proses memantaskan diri terlebih dahulu gitu, agar kita benar-benar siap menuju ke arah pernikahan, bukan dengan jalan pacaran gitu. Karena jelas bahwa ketika kita menuruti nafsu kita yang akan berujung pada kemaksiatan, maka pelan atau sedikit demi sedikit kita akan terjerumus pada kemaksiatan yang Allah murkai gitu. Berbeda ketika kita memilih, misalnya kita jatuh cinta atau kita memiliki ketertarikan dengan orang lain gitu ya, dengan lawan jenis kita, maka jika kita sudah siap, kita akan langsung menuju ke proses pernikahan gitu. Kita akan benar-benar mantap mempersiapkan diri ke proses pernikahan agar kita tidak terjebak pada pemikiran atau hal-hal yang dihasut oleh setan gitu, untuk bisa terjerumus pada kemaksiatan. Jadi kita harus bisa membedakan langkah yang harus kita tempuh ketika kita mengalami proses yang namanya mencintai atau suka dengan lawan jenis kita. Nah, bagi yang sudah terlanjur pacaran gitu, kemudian mereka susah untuk melepaskan diri satu sama lainnya gitu. Nah, ketika pada proses pacaran itu mereka sadar, mereka bertaubat, maka itu akan lebih baik gitu dibandingkan mereka terus mempertahankan proses mereka yang tidak Allah sukai gitu. Bagaimana mungkin kita bisa menikah atau kita bisa mencari ridha Allah
atau keberkahan dalam pernikahan jika jalan yang kita tempuh itu sudah salah awalnya. Nah, kalau misalnya kita merasa memang ini adalah jalan yang salah, maka kita bertaubat, masing-masing dari kita memperbaiki diri dan kemudian menuju ke proses yang memang Allah berkahi di dalamnya, yaitu lewat jalan pernikahan. Nah, misalnya kita belum siap, ketika misalnya kita pacaran, kemudian ada proses pacaran itu ternyata salah satunya atau mungkin keduanya tuh merasa bahwa hal yang mereka lakukan itu salah gitu, dan mereka belum siap menikah ternyata. Lalu apa yang harus mereka lakukan? Ya, di sini kita akan diuji gitu oleh Allah, apakah kita akan melanjutkan hal tersebut gitu, sesuatu yang Allah larang, ataukah kita akan memilih untuk meninggalkan hal tersebut kemudian menjalankan apa yang Allah perintahkan. Nah, di sini dibutuhkan keikhlasan dari masing-masing kita gitu, satu dengan yang lainnya. Dibutuhkan pembuktian gitu, apakah kita lebih memilih pasangan kita ataukah kita memilih kecintaan Allah terhadap kita. Nah, kemudian ketika kita sudah bertahun-tahun dengan orang tersebut gitu, kita berbagi rasa dengan orang tersebut, berbagi keluh kesah gitu, kemudian kita sadar bahwa hal yang kita lakukan salah, maka kita harus siap untuk bisa meninggalkan orang tersebut itu benar-benar karena mengharapkan ridho Allah gitu. Karena kalau kita meninggalkan orang tersebut dan kita memilih untuk mengejar cintanya Allah, maka Allah akan menjamin dan digantikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik dari yang pernah kita rencanakan sebelumnya. Memang tidak mudah gitu ya, ketika kita sudah bertahun-tahun dengan dia, kemudian kita meluapkan segala emosi atau hal yang kita rasakan dengan orang tersebut, maka tidak akan mudah untuk memutuskan hubungan tersebut. Ya, karena mungkin kita sudah melibatkan perasaan terlalu mendalam gitu ya, sampai kita akan sangat sulit untuk bisa melakukan hal tersebut. Dan tidak cukup waktu sehari, 2 hari, bahkan berbulan-bulan, bertahun-tahun gitu, itu tidak akan semudah itu gitu. Tapi yang harus kita lakukan adalah memulai gitu, memulai untuk bisa berkata stop, berhenti gitu, udah cukup sampai di sini aja gitu. Dan ya, itu bukan sesuatu yang mudah, karena Allah akan meminta gitu, buktinya kita cinta dengan Allah apa? Buktinya kita mau melakukan sesuatu karena Allah, dan hanya Allah satu-satunya tempat kita bergantung itu apa gitu. Tentunya Allah akan menguji kita akan diberikan 2 pilihan, silahkan kamu pilih gitu. Ketika Allah memberikan rasa cinta, kemudian Allah memberikan nafsu, rasa cinta ini akan kita baluti dengan nafsu atau akal dan pemikiran kita yang sesuai dengan petunjuk yang sudah Allah berikan. Nah, setelah kita memutuskan untuk stop, untuk berhenti, untuk tidak lagi berada dalam hubungan yang Allah tidak ridhoi gitu, tidak Allah berkahi, maka tentu saja tidak akan berhenti di situ saja gitu. Kita akan memiliki step-step selanjutnya untuk bisa tetap berada dalam ketaatan, karena kita akan senantiasa digoda untuk ya udahlah gitu, nggak apa-apa, toh kita pacaran juga nggak ngapa-ngapain. Pasti akan ada pemahaman-pemahaman seperti itu. Tapi kita harus paham bahwa ketika pemikiran-pemikiran itu sudah ada, ketika kita menganggap kemaksiatan adalah suatu hal yang biasa, maka kita akan senantiasa disuguhkan dengan kemaksiatan yang lainnya, sampai kita tidak merasa bahwa itu adalah suatu kemaksiatan. Kita tidak sadar lagi bahwa hal itu ternyata Allah larang gitu, karena banyaknya permakluman atau hal yang udah nggak apa-apa, udah biasa aja gitu, sehingga kita akan merasa bahwa dosa-dosa yang kita lakukan bukanlah sebuah dosa lagi. Kita akan menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu wajar, itu biasa gitu. Dan jangan sampai kita sampai pada pemikiran yang demikian. Jadi biarkanlah gitu, kita bersakit-sakit dahulu, kita menahan diri dahulu, meskipun hal itu memerlukan usaha yang sangat keras gitu kan, dimana kita dihadapkan pada suatu kondisi yang melihat pasangan-pasangan yang belum halal mungkin di media sosial dan lain sebagainya. Jangan sampai kita terjebak gitu, mereka aja bisa kok gitu pacaran sampai menikah atau hal yang lainnya gitu. Tapi kita harus ingat gitu, ketika misalnya mereka memulai pernikahan dengan jalan pacaran, apakah Allah ridho? Apakah Allah memberkahi pernikahan mereka gitu dengan cara yang tidak Allah sukai gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya kita sudah memprioritaskan Allah di atas segala-galanya, kesulitan-kesulitan yang demikian pasti akan Allah mudahkan gitu, dengan diberikannya teman-teman yang baik gitu, lingkungan-lingkungan yang baik yang bisa mensupport kita dalam perubahan menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
Jadi kita nggak perlu takut gitu untuk tetap memegang prinsip yang memang Allah sudah janjikan kepada kita gitu. Ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik gitu. Oke teman-teman, itu dulu di video kali ini. Semoga ada hal-hal bermanfaat yang bisa diambil, dan sampai jumpa di next video. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kita pernah berbagi rasa, tapi kini kita hanya teman biasa. Nah, ada hal yang menarik di sini. Setiap kita kan pasti pernah gitu suka sama seseorang, jatuh cinta sama seseorang. Tapi kita harus tahu caranya untuk mengekspresikan diri kita gitu. Nggak semua hal itu bisa kita ekspresikan, nggak semua perasaan itu bisa kita